Struktur sel adalah teknik penting untuk penumbuhan sel di luar tubuh. Digunakan dalam penelitian dan produksi terapi sel. Dari diagnosis itu mengidentifikasikan prinsip-prinsip teknik dan biologi untuk produksi skala besar penyuara biologis seperti insulin atau antibodi. Kemudian yang terakhir itu bioinformatika, itu untuk memanfaatkan komputasi untuk mengelola dan menganalisis data biologis yang kompleks, krusial untuk penemuan obat dan pengobatan yang dipersonalisasi. Kemudian aplikasi bioteknologi dalam diagnosis presisi dan pengobatan target. Yang pertama itu diagnosis presisi. Bioteknologi telah merevolusi diagnosis penyakit, memungkinkan deteksi yang lebih cepat dan akurat pada tingkat molekuler. Teknik seperti PCR dan sequencing generasi berikutnya atau NGS digunakan untuk mengidentifikasi patogen, mutasi genetik, dan biomarker penyakit dengan sensitivitas tinggi. Ini memungkinkan dokter untuk membuat keputusan pengobatan yang lebih tepat waktu dan personalisasi, meningkatkan hasil pasien, dan mengurangi waktu yang terbuang untuk diagnostik yang tidak akurat. Kedua itu pengobatan target. Salah satu terobosan terbesar adalah pengembangan terapi target yang secara spesifik menyerang molekul penyebab penyakit sambil minimalkan efek samping pada sel sehat. Contohnya, termasuk pada terapi kanker yang menargetkan protein tertentu pada sel tumor atau obat autoimun yang menghambat jalur inflamasi spesifik. Pendekatan ini jauh lebih efektif dan kurang toksik dibandingkan pengobatan konvensional, menandai era baru dalam pengobatan yang dipersonalisasi. Aplikasi bioteknologi telah mengubah cara kita mendiagnosis dan mengobati penyakit. Dalam diagnosis, alat bioteknologi memungkinkan deteksi penyakit yang sangat presisi, bahkan sebelum gejala muncul, dan mengidentifikasi karakteristik genetik unik yang mempengaruhi respon terhadap pengobatan. Untuk pengobatan, bioteknologi telah membuka jalan bagi terapi target yang dirancang untuk berinteraksi secara spesifik dan target molekuler yang terlibat dalam penyakit, sehingga meningkatkan efikasi dan mengurangi toksisitas. Ini adalah langkah maju yang signifikan menuju pengobatan yang lebih personal dan efektif. Kemudian terapi gen terhadap harapan baru untuk penyakit genetik. Itu ada mekanisme kerja. Terapi gen melibatkan pengenalan, penghapusan, atau modifikasi materi genetika atau DNA atau RNA ke dalam sel pasien untuk mengobati penyakit. Ini sering dilakukan dengan menggunakan faktor virus yang dimodifikasi untuk membawa gen terapeutik. Kemudian yang kedua, penyakit target. Awalnya difokuskan pada penyakit genetik tunggal seperti fibrosis kistik, hemofilia, dan imunodefisiensi kombinasi berat atau SCID. Kini cukupnya meluas ke kanker dan penyakit neurodegeneratif. Kemudian yang ketiga ada tantangan dan potensi. Meskipun menjanjikan, terapi gen menghadapi tantangan seperti respon imun, biaya tinggi, dan masalah keamanan jangka panjang. Namun potensinya untuk menyembuhkan penyakit yang tidak dapat diobati sebelumnya sangat besar. Terapi gen merupakan salah satu bidang bioteknologi yang paling menjanjikan, menawarkan harapan bagi pasien dengan penyakit genetik yang sebelumnya tidak dapat diobati. Konsepnya adalah untuk memperbaiki atau mengganti gen yang rusak atau hilang.
atau untuk menambahkan gen baru yang memiliki fungsi terapeutik. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, beberapa terapi gen telah disetujui dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Tantangan masih ada, terutama terkait dengan pengiriman gen dan efisien dan aman, serta biaya yang tinggi. Namun, kemajuan yang pesat menunjukkan bahwa terapi gen akan memainkan peran sentral dalam pengobatan di masa depan. Kemudian ada terapi sel punca, itu untuk menegerasi dan memperbaiki kerusakan tubuh. Yang pertama ada neurologis, potensi dalam pengobatan Parkinson, Alzheimer, dan cedera tulang belakang. Kemudian ada kardiovaskuler, itu untuk memperbaiki jaringan jantung yang rusak akibat serangan jantung atau gagal jantung. Yang ketiga itu ortopedi, itu regenerasi tulang rawan dan tulang untuk mengobati osteoartritis dan cedera lainnya. Kemudian yang terakhir penyakit autoimun, modulasi sistem imun untuk kondisi seperti diabetes tipe 1 dan multiple sklerosis. Terapi sel punca memanfaatkan kemampuan unik untuk sel punca untuk berdifferensiasi menjadi berbagai jenis sel dan memperbaiki jaringan yang rusak. Ini membuka peluang besar untuk meregenerasi organ dan mengobati penyakit degeneratif yang sulit diatasi. Sel punca dapat berasal dari embrio, sumsum tulang, atau jaringan adiposa, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Meskipun masih banyak penelitian yang diperlukan untuk memahami sepenuhnya mekanisme dan keamanan jangka panjangnya, tetapi sel punca telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji klinis untuk berbagai kondisi, mulai dari cedera tulang belakang hingga penyakit jantung. Kemudian antibodi monoklonal dan vaksin atau perisai biologis melawan penyakit. Itu yang pertama, antibodi tersedia lebih dari 100 antibodi monoklonal telah disetujui untuk berbagai penyakit termasuk kanker dan penyakit autoimun. Kemudian yang kedua, 90% efektivitas vaksin. Banyak vaksin mencapai efektivitas lebih dari 90% dalam mencegah penyakit menular, menyelamatkan jutaan senyawa. Kemudian yang ketiga, ada 10.000 dosis vaksin COVID-19, lebih dari 10.000 miliar dosis vaksin COVID-19 telah diberikan secara global, menunjukkan kapasitas produk bioteknologi yang masif. Bioteknologi telah menjadi tulang punggung dalam pengembangan antibodi monoklonal dan vaksin yang berfungsi sebagai perisai biologis melawan berbagai penyakit. Antibodi monoklonal yang direkayasa untuk menargetkan molekul spesifik telah merevolusi pengobatan kanker, penyakit autoimun, dan infeksi. Sementara itu, vaksin bioteknologi termasuk vaksin mRNA dan summit protein telah menunjukkan efektivitas luar biasa dalam mencegah penyakit menular seperti yang terlihat jelas selama pandemi COVID-19. Kemampuan untuk memproduksi antibodi dan vaksin secara massal dan cepat adalah bukti kekuatan bioteknologi dalam menjaga kesehatan global. Kemudian ada bioteknologi dalam pengembangan obat baru dari laboratorium ke pasien. Yang pertama itu penemuan target, identifikasi molekuler biologis yang terlibat dari penyakit. Itu ada desain obat, perancangan molekul yang terdapat aplikasi dengan agen atau target. Kemudian ada uji praklinis, ada uji klinis, dan persetujuan dan produksi. Proses pengembangan obat baru adalah perjalanan panjang yang kompleks, dan bioteknologi telah mempercepat setiap tahapnya, dimulai dengan identifikasi target molekuler yang relevan dengan penyakit. Bioteknologi memungkinkan kepapisan senyawa yang berpotensi dengan menjadi obat. Kemudian melalui teknologi seperti rekayasa protein, obat-obatan biologi seperti antibodi atau enzim yang dapat dirancang dengan presisi. Uji praklinis dan klinis yang ketat memastikan keamanan dan efikasi. Dengan bioteknologi menyediakan alat untuk memantau respon pasien dan biomarker.
Akhirnya, bioproses skala besar memungkinkan produksi obat-obatan ini untuk memengaruhi kebutuhan pasien di seluruh dunia. Kemudian ada tantangan dan etika membangun masa depan bioteknologi yang bertanggung jawab, itu akses dan keadilan, memastikan bahwa terapi bioteknologi yang mahal dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Kemudian ada keamanan dan regulasi, itu untuk menyusun kerangka kerja regulasi yang kuat untuk memastikan keamanan dan efikasi produk bioteknologi sambil mendorong inovasi. Yang ketiga, batasan etika, itu untuk menentukan batasan etika dalam penggunaan teknologi pengeditan gen, cloning, dan manipulasi sel pusat manusia. Yang terakhir itu misinformasi, melawan misinformasi dan membangun kepercayaan publik terhadap kemajuan bioteknologi melalui edukasi yang transparan. Meskipun bioteknologi menawarkan potensi yang luar biasa, ia juga menghadirkan tantangan signifikan, terutama terkait etika dan akses. Pertimbangan tentang siapa yang memiliki akses terhadap terapi mahal dan bagaimana kita memastikan distribusi yang adil adalah krusial. Selain itu, ada kekhawatiran etika seputar rekayasa genetika manusia, cloning, dan penggunaan data genetik pribadi. Regulasi yang ketat dan transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa bioteknologi berkembang secara bertanggung jawab dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu bioteknologi telah membawa kita ke era baru dalam kesehatan dengan kemampuan untuk mendiagnosis, mengobati, dan bahkan menyembuhkan penyakit yang sebelumnya tak tersembuhkan. Dari terapi gen hingga sel punca, antibiotik monoklonal hingga vaksin canggih, dampaknya transformatif. Namun, untuk menggapai potensi penuhnya, kita harus secara proaktif mengatasi tantangan etika, masalah aksesibilitas, dan kebutuhan dan regulasi yang kuat. Kolaborasi global, intervensi dalam penelitian, dan dialog publik yang terbuka akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa revolusi bioteknologi membawa manfaat bagi semua umat manusia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.